Halo teman-teman semuanya, bertemu dengan aku Pram pada kesempatan kali ini di edisi Kulmat, Kulik Matematika. Nah, di edisi Kulmat kali ini, aku mendapatkan tugas video dari Pak J untuk menjelaskan hasil jawaban kita pada ulangan harian matematika yang kemarin nih teman-teman. Nah, untuk mengurangi durasi dari video ini biar nggak terlalu lama, mending langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, untuk soal pertama kita diminta untuk mencari tahu manakah yang termasuk fungsi dan bukan fungsi, serta kita diminta untuk memberikan contoh dari masing-masing fungsi dan non-fungsi. Nah, jadi untuk nomor pertama, X sama dengan 2X plus 1 merupakan fungsi karena untuk setiap X elemen bilangan realnya akan menghasilkan Y elemen bilangan real, dan setiap X akan tepat memiliki satu pasangan di Y. Lalu X sama dengan Y kuadrat bukan fungsi karena untuk setiap X elemen bilangan realnya akan menghasilkan dua nilai yang berbeda. Contoh dari fungsi yang pertama yaitu Y sama dengan X plus 4. Lalu yang bukan fungsi ada X sama dengan Y kuadrat plus 2. Nah, untuk soal nomor 2, kita diminta untuk mencari domain nih teman-teman. Jadi untuk diketahuinya fx sama dengan x min 2 per x kuadrat plus 3x min 4, dan untuk gx nya sama dengan 2x akar 2x plus 5. Lalu pertama-tama kita cari domain f nya terlebih dahulu teman-teman. Kita ambil penyebut dari domain fx ini, kita akarkan atau kita faktorkan. Nah, untuk x kuadrat plus 3x min 4 tidak sama dengan 0, didapatkan faktornya yaitu x plus 4 x min 1 tidak sama dengan 0. Mengapa tidak sama dengan 0? Karena dia penyebut teman-teman. Kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu dapatkan akarnya yaitu x tidak sama dengan min 4 dan x tidak sama dengan 1. Maka untuk domain f nya adalah X sedemikian X tidak sama dengan min 4 atau X tidak sama dengan 1 untuk X elemen bilangan real. Lalu untuk domain G nya akar 2X plus 5 menjadi 2X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Lalu kita substitusi atau kita pindah ruaskan 5 nya, maka 2x lebih dari sama dengan min 5. Maka x lebih dari sama dengan min 5 per 2. Maka didapatkan untuk domain G nya sama dengan x sedemikian x lebih dari sama dengan min 5 per 2 untuk x elemen bilangan real. Lalu kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita mencari domain f dikali G. Untuk domain f dikali G, kita cari dengan cara domain f irisan domain G, yang dimana untuk domain f nya x tidak sama dengan min 4 dan x tidak sama dengan min 1, irisan x lebih dari sama dengan min 5 per 2. Kita uji titikkan, maka didapatkan hasil x lebih dari sama dengan min 5 per 2 dan x tidak sama dengan 1. Lalu untuk yang selanjutnya kita mencari domain f per g. Untuk domain f per g ini kita cari dengan cara domain f irisan domain g irisan x tidak sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya x tidak sama dengan min 4, x tidak sama dengan 1, irisan x lebih dari sama dengan min 5, irisan x tidak sama dengan 0. Maka didapatkan hasil x lebih dari sama dengan min 5 per 2, x tidak sama dengan 1.
irisan X tidak sama dengan 0. Maka untuk hasil akhirnya kita dapat X lebih dari min 5/2 dan X tidak sama dengan 1. Lalu untuk soal nomor 3, kita disuruh untuk menentukan Gx, F2, F min G, dan F dikalikan G. Nah, diketahui X kuadrat tambah 2X tambah 5 dan F tambah G sama dengan 2X kuadrat kurang X tambah 3. Untuk mencari Gx, F tambah G dikurang F sama dengan Gx. Kita masukkan F tambah G nya 2X kuadrat kurang X tambah 3 dikurang X kuadrat tambah 2X tambah 5 sama dengan Gx. Maka kita kurangkan, didapatkanlah hasil X kuadrat kurang 3X kurang 2 sama dengan Gx. Untuk F2, kita masukkan rumus Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 5. F2 kita substitusikan X dengan 2, maka 2 kuadrat tambah 2 dikali 2 tambah 5, maka 4 tambah 4 tambah 5 dihasilkanlah 13. Lalu untuk F dikurang G, kita masukkan nilai Fx dan Gx, maka X kuadrat tambah 2X tambah 5 dikurang X kuadrat dikurang 3X kurang 2, maka dapatkanlah hasil 5X tambah 7 merupakan hasil dari F kurang G. Untuk F dikalikan G, kita masukkan kembali nilai Fx dan Gx nya. Untuk X kuadrat tambah 2X tambah 5 kita kalikan dengan X kuadrat kurang 3X kurang 2, maka didapatkanlah hasil X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 2X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat dikurang 4X tambah 5X kuadrat dikurang 15X kurang 10. Kita kurangkan yang bisa dikurangkan, maka hasilnya adalah X pangkat 4 kurang X pangkat 3 kurang 3X kuadrat dikurang 19X dikurang 10. Inilah nilai hasilnya. Lalu untuk soal nomor 4, kita diminta untuk mencari nilai A. Jadi diketahui untuk nilai Fx sama dengan X min 8, Gx sama dengan X kuadrat kurang 1, dan Hx sama dengan X tambah 4. Pertama-tama kita masukkan ke rumus F komposisi G sama dengan F G dalam kurung G dalam kurung A. Kita masukkan nilai Ga, maka didapatkan F A kuadrat dikurang 1. Maka kita masukkan nilai F A kuadrat dikurang 1 dikurang 8. Maka hasil akhirnya adalah A kuadrat dikurang 9. Lalu untuk nilai G komposisi H, kita pecah rumusnya jadi G H A. Kita masukkan nilai H G dalam kurung A tambah 4. Kita masukkan nilai G nya A tambah 4 kuadrat dikurang 1, maka A kuadrat tambah 4A tambah 4A tambah 16 kurang 1. Hasil akhirnya adalah A kuadrat tambah 8A tambah 15. Lalu yang terakhir kita mencari F komposisi G sama dengan G komposisi H. Kita masukkan hasil yang sudah kita ketemukan tadi dalam rumus, maka didapatkan A kuadrat kurang 9 kurang A kuadrat kurang 8A kurang 15 sama dengan 0. Maka min 8A dikurang 24 sama dengan 0. Lalu min 8A sama dengan 24. Maka A sama dengan min 3. Lalu untuk soal nomor 5, kita diminta untuk mencari komposisi ini teman-teman. Jadi untuk yang pertama yaitu kita diminta untuk mencari G komposisi F. Kita buka rumusnya, maka dia jadilah seperti ini. Lalu kita masukkan nilai F dalam rumusnya, lalu kita masukkan nilai F kembali, lalu kita kalikan bilangan F dengan F nya, maka dapatkan hasil G
dalam kurung 4x kurang 6 kurang 3. Lalu kita sederhanakan dengan cara mengurangkan yang bisa dikurangkan, maka dapatkan G dalam kurung 4x kurang 9. Lalu kita masukkan rumus G, itu 2 dalam kurung 4x kurang 9 kuadrat dikurang 4 dalam kurung 4x kurang 9 kurang 1. 4x kurang 9 kuadrat mendapatkan hasil demikian, yaitu 16x kuadrat kurang 36x dikurang 36x ditambah 81. Untuk hasil lainnya didapatkan kurang min 16x tambah 36 kurang 1. Lalu kita kalikan bilangan 2 ke dalam sehingga mendapatkan hasil 32x kuadrat dikurang 144x tambah 162 dikurang 16x tambah 36 dikurang 1. Sehingga untuk hasil akhirnya didapatkan 32x kuadrat dikurang 160x tambah 197 untuk G komposisi F. Lalu untuk soal yang kedua, kita diminta untuk mencari H komposisi G komposisi F. Kita buka rumusnya, lalu kita masukkan bilangan ke dalam rumusnya. H, G dalam kurung 2x kurang 3. Lalu kita masukkan lagi nilai G ke dalam rumusnya, maka H dalam kurung 2 dikali 2x dikurang 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2x kurang 3 kurang 1. Maka untuk 2x kurang 3 kuadrat didapatkan hasil demikian, yaitu 4x kuadrat dikurang 12x tambah 9. Kita kalikan bilangan ini, bilangan 2 dengan bilangan yang sudah kita kuadratkan tadi, maka dapatkan hasil 8x kuadrat dikurang 24x tambah 18. Lalu bilangan yang tadi kita masukkan kembali, maka 8 kurang 8x tambah 12 kurang 1. Kita kurangkan yang bisa dikurangkan, didapatkan hasil H dalam kurung 8x kuadrat dikurang 32x tambah 29. Lalu kita masukkan nilai H, maka didapatkanlah 4 per 8x kuadrat dikurang 32x tambah 29 tambah 1. Maka kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan, didapatkanlah hasil 4 per 8x kuadrat dikurang 32x tambah 30. Nah, untuk soal nomor 6, kita diminta untuk mencari fx dan gx jika diketahui f komposisi G. Maka untuk mencari fx, jika gx sama dengan 2x tambah 3, maka f komposisi G sama dengan 4x kuadrat tambah 6x dikurang 5. Kita buka rumusnya, maka f gx sama dengan 4x kuadrat tambah 6x kurang 5. Maka kita masukkan nilai G ke dalam komposisi, maka f 2x tambah 3 sama dengan 4x kuadrat tambah 6 kurang 5. Kita misalkan 2x tambah 3 sama dengan y, maka 2x sama dengan y kurang 3. Dapatkanlah nilai x sama dengan y kurang 3 per 2. Lalu untuk fx kita misalkan dengan y, maka fy sama dengan 4. Kita masukkan nilai y, yang nilai x yang sudah kita temukan tadi, y kurang 3 per 2 kuadrat ditambah 6 y kurang 3 per 2 dikurang 5. Setelah mendapatkan ini, kita kuadratkan terlebih dahulu bilangan yang ini, maka y kurang 3 per 2 kuadrat didapatkanlah hasil y kuadrat dikurang 6y tambah 9 per 4. 4 kita bagi dan 2 kita bagi dengan 6, maka mendapatkan hasil y kuadrat kurang 6y tambah 9 tambah 3y kurang 9 kurang 5. Maka hasilnya y kuadrat dikurang 3y kurang 5. Maka dapatkanlah nilai fx, yaitu x kuadrat kurang 3x dikurang 5. Lalu kita diminta untuk mencari gx jika nilai fx sama dengan 2x tambah 3. Seperti biasa kita masukkan ke dalam rumus komposisi, yaitu f gx sama dengan 4x kuadrat tambah 6x kurang 5.
kita masukkan nilai fx yaitu 2gx tambah 3 sama dengan 4x kuadrat tambah 6x dikurang 5. 2gx 3 kita pindah ruaskan menjadi 4x tambah 6x kurang 5 kurang 3, maka mendapatkan hasil 2gx sama dengan 4x kuadrat tambah 6x kurang 8. Lalu kita pindah ruaskan 2 karena dia awalnya dikali jadi dibagi, maka dapatkanlah gx sama dengan 4x kuadrat tambah 6x dikurang 8 dibagi 2. Kita bagi semua bilangannya, karena semua bisa dibagi 2, maka dapatkanlah gx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x dikurang 4. Nah, untuk soal nomor 7, kita diminta untuk mencari inverse nih teman-teman. Jadi diketahui untuk fx sama dengan 2/3 dikali 4x dikurang 5. Kita ubah fx menjadi y, maka y sama dengan 2/3 dikali 4x kurang 5 sama dengan 8x kurang 10/3. Mengapa menjadi demikian? Karena 2/3 ini kita kalikan ke dalam 4x kurang 5, maka didapatkanlah hasil demikian. Lalu kedua ruas kita kalikan 3, maka mendapatkan hasil 3y sama dengan 8x dikurang 10. 3y tambah 10 sama dengan 8x. Mengapa demikian? Karena kedua ruas kita tambahkan 10 teman-teman. Maka ini hilang, kita tambahkan 10 di sini. Sehingga 3y tambah 10 sama dengan 8x. 8x kita pindah ruaskan, maka menjadi 3y tambah 10/8 sama dengan x. Maka didapatkanlah f inverse x sama dengan 3x tambah 10/8. Lalu untuk nomor 8 sama ya teman-teman, kita diminta untuk mencari inverse, fungsi inverse. Nah, kita diketahuinya fx sama dengan 2x tambah 5/3x kurang 4. fx nya kita ubah jadi y, maka y sama dengan 2x tambah 5/3x kurang 4. Kedua ruas kita kalikan dengan 3x kurang 4, maka dapatkanlah 3xy dikurang 4y sama dengan 2x tambah 5. Kita pindah ruaskan 2x dengan 4x, maka 3x kurang 2x sama dengan 4y tambah 5. Lalu kita buka kurungnya, kita buka agar x nya keluar dari bilangan ini menjadi x dalam kurung 3y kurang 2 sama dengan 4y tambah 5. Maka kedua ruas kita bagi dengan 3y min 2 atau 3y kurang 2, maka didapatkan hasilnya x sama dengan 4y tambah 5/3y kurang 2. Maka f inverse x sama dengan 4x tambah 5/3x kurang 2. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 9, kita diminta untuk mencari inverse teman-teman. Inverse dari fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 3. Jadi untuk mencari inverse, pertama-tama kita ubah fx menjadi y, maka y sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 3. Y sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 3, kita faktorkan, maka menjadi x tambah 2 kuadrat kurang 7. Kedua ruas kita tambahkan 7, maka y tambah 7 sama dengan x tambah 2 kuadrat. Lalu kedua sisi atau kedua ruas kita akarkan, sehingga kuadrat menjadi hilang. Maka akar y tambah 7 sama dengan x tambah 2. Maka untuk 2 kita pindah ruaskan menjadi negatif 2 plus minus akar y plus 7 sama dengan x. Sehingga didapatkan untuk f inverse sama dengan min 2 tambah akar x tambah 7, atau f inverse sama dengan min 2 kurang akar x tambah 7. Nah, untuk soal nomor 10 atau soal terakhir, kita diminta untuk mencari f komposisi g inverse dan g komposisi f inverse nih teman-teman. Jadi pertama-tama kita ketahui dulu untuk fx sama dengan 1/2x tambah 3 dan gx sama dengan 1/5x kurang 2. Pertama-tama kita cari f inverse dulu nih teman-teman. Jadi untuk f inverse kita masukkan fx sama dengan setengah x tambah 3. Kita ubah fx menjadi y,
maka Y sama dengan setengah X tambah 3. 2 ruas kita kurangkan 3, maka Y kurang 3 sama dengan setengah X. Lalu untuk menghilangkan setengah ini, semua ruas, kedua ruas ini kita kalikan 2 nih teman-teman. Jadi dapatkanlah hasil 2Y kurang 6 sama dengan X. Maka untuk F inverse sama dengan 2X kurang 6. Lalu kita lanjutkan mencari G inverse teman-teman. Untuk mencari G inverse seperti biasa kita masukkan ke dalam rumus. Gx sama dengan 1/5x kurang 2. Gx tambah menjadi Y, maka Y sama dengan 1/5x kurang 2. Lalu kedua ruas kita tambahkan 2, maka Y tambah 2 sama dengan 1/5x. Lalu untuk menghilangkan 1/5 ini, kedua ruas kita kalikan 5 nih teman-teman. Jadinya didapatkanlah hasil 5Y tambah 10 sama dengan X. Maka untuk G inverse sama dengan 5X tambah 10. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai F komposisi G inverse ya teman-teman. Dikarenakan dia inverse, maka tempatnya terbalik dia, jadi menjadi G inverse komposisi F inverse. Seperti biasa kita buka rumusnya menjadi G inverse dalam kurung F inverse X sama dengan G inverse dalam kurung 2X kurang 6. Karena ini merupakan nilai Fx, kita masukkan nilai Fx nya ke sini. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai G inverse menjadi 5 dalam kurung 2X kurang 6 tambah 10. Kita kali masuk menjadi 10X kurang 30 tambah 10. Maka didapatkanlah hasilnya 10X kurang 20 sama dengan F komposisi G inverse. Lalu yang terakhir kita mencari nilai G komposisi F inverse. Karena dia inverse jadi tempatnya terbalik, maka F inverse komposisi G inverse. Kita buka rumusnya menjadi F inverse dalam kurung G inverse X tutup kurung. Kita masukkan nilai G inverse menjadi F inverse dalam kurung 5X tambah 10. Kita masukkan nilai F inverse menjadi 2 dalam kurung 5X tambah 10 dikurang 6. Kita kali masuk menjadi 10X tambah 20 kurang 6. Maka didapatkanlah G komposisi F inverse yaitu 10X tambah 14. Nah, demikian tadi video pembahasan dari edisi Kulmat pada kali ini. Mungkin segini aja dari aku. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.